Apa kabar adik-adik? Selamat datang di channel Arif Furqon. Belajar matematika dengan cara Superman. Diharapkan setelah menonton video pembahasan soal dari channel ini, kalian bisa memahami soal matematika dengan mudah dan cepat. Dan kalian nanti bisa sukses, karena sukses berada di genggaman kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Kak Furqon di channel kesayangan kita ini, Arif Furqon. Pada video kali ini Kak Furqon akan membahas beberapa soal tentang bentuk akar. Materi ini merupakan materi kelas 9 SMP di semester 1. Mana soalnya kelas 9? Oke. Jadi untuk adik-adik kelas 9 SMP yang baru bergabung atau baru menonton video ini, kalian bisa cek deskripsi video. Di situ sudah ada banyak, di playlist kelas 9 SMP Kak Furqon sudah membahas beberapa materi dan contoh soal secara mudah dan jelas tentunya. Kalian wajib tonton semua supaya kalian menjadi paham total gitu ya. Oke, sekarang kita bahas beberapa soal itu. Nomor 1, bentuk sederhana dari akar 24. Kalian bisa pause dulu videonya seperti biasa, kemudian kalian play lagi, lihat pembahasan. Oke, 20 detik. Oke, sekarang kita bahas. Jadi kalau akar 24, kita menyederhanakan bentuk akar itu kita menggunakan sifat. Sifat apa, Kak? Ini teman-teman sifatnya. Jadi kalau ada akar A dikalikan dengan akar B, oke ya. Ini sama dengan, ini bisa dijadikan satu perkaliannya, akar A dikali dengan B. Ini adalah sifat dari bentuk akar. Oke. Kemudian berarti kita mau memodifikasi 24 menjadi akar A kali B tentunya ya. Oke, ini teman-teman. Jadi nanti ini akar 24, oke ya. Akar 24 ini sama dengan kita modifikasi jadi akar sesuatu kali sesuatu. Nah, sesuatunya ini harus jelas, maksudnya harus ada bilangan kuadratnya. Jadi bilangan kuadratnya itu harus berada kurang dari 24. Jadi yang berada kurang dari 24 itu kan bilangan kuadrat itu berarti bisa 16. Ya, 16. 16 kali berapa? Ada 24. Nah, ternyata apa bisa enggak, Kak? Ternyata tidak bisa, ya kan. 16 kali berapa? Ada 2 kan enggak bisa, ya kan. Kita enggak bisa pakai 16. Kemudian kita geser lagi. Sebelum 16 itu ada berapa? Ada 9, ya kan? Bilangan kuadrat. Nah, ada 9. 9 kali berapa? Ada 24. Bisa enggak kira-kira? Ternyata tidak bisa. Berarti ini tidak bisa digunakan. Nah, kemudian geser lagi. Sebelum 9 itu ternyata ada 4. Nah, ini bisa enggak digunakan? 4 kali berapa? Ada 24, ternyata bisa, ya kan. Berarti ini kita gunakan. Oke, kita kasih lope ya kan, karena ini bisa digunakan. Ya, ini 4 ini bisa digunakan. Sehingga nanti ini akar 24 kalian jadikan akar 4 dikali dengan 6. Nah, kita pakai 4-nya teman-teman. Kita pakai 4-nya ini. Kemudian habis itu akar 4. Nah, akar 4 ini keluar dari akar karena dia bilangan kuadrat. Dengan akar 4 berarti akar 4 itu sama dengan berapa? Ya, akar 4 sama dengan 2 gitu ya. Akar 6-nya tetap di dalam akar dia, ya kan. Akar 6-nya tetap di dalam akar. Ya, berarti jawabannya adalah 2 akar 6. Jadi ini teman-teman yang bingung, jadi 2 ini dari mana sih, Kak? Ya, dari akar 4 ini teman-teman, ya kan. Akar 4 kan 2. Nah, makanya dia muncul 2 di sini, 2 akar 6. Itu. Oke, berarti ini kita sudah nemu jawabannya ya. 2 akar 6 teman-teman. Jadi kita cek di opsi jawaban, jawabannya adalah yang ada ya, yang B. Yang B.
Jangan lupa kita kasih senyum dulu ya kan, supaya kita lebih bersemangat. Senyumnya mana? Itu ya, oke. Jadi kalian wajib hafal dulu bilangan kuadrat itu, kalian hafalkan dulu untuk lebih mudah mengerjakan soal tentang bentuk akar. Oke, sekarang kita lanjut nomor berikutnya, yaitu nomor 2. Seperti biasa kalian pause dulu videonya, kalian coba ambil kertas dan pensil ya kan. Kalian coba, kemudian kalian kerjakan 10 detik sampai 20 detik lah. Kemudian kalian play lagi, lihat pembahasan. Oke, sekarang kita bahas soalnya. Bentuk akar pangkat 5 dari 7 dalam bilangan berpangkat bisa dinyatakan dengan ini. Jadi bentuk akar sama bentuk pangkat itu sebenarnya berhubungan. Jadi ada beberapa sifat yang harus kalian ketahui, Jadi gini teman-teman. Jadi misalkan Kak Furqon punya gini, akar A pangkat M dari N. Ini sama dengan, ini sifatnya adalah A pangkat M per N. Gini. Kemudian ada sifat lagi. Misalkan Kak Furqon punya akar A gini aja. Akar A. Berarti ini kalau akar itu kan nggak ada tulisannya di sini ya. Berarti ini adalah A, ini definisi A pangkat setengah kalau nggak ada tulisannya teman-teman. Jadi A pangkat setengah gitu. Kemudian dengan cara yang sama, misalkan Kak Furqon punya seper ya kan. Jadi misalkan ada kayak gini, seper A pangkat M dari N, bentar. Akar A pangkat M dari N. Nah gini teman-teman, berarti ini sama kayak ini tadi ya, A pangkat M per N, tapi ditambahi apa? Ditambahi negatif, karena itu adalah sifat ya kan, A pangkat negatif M itu seper A pangkat M. Nah ini ada baru bagi kalian, A pangkat ini min M per N, jadi ada negatifnya. Kemudian misalkan pokoknya kalau seper itu berarti kalian tambah negatif. Ini sifat yang harus kalian kuasai. Jadi kalau ada bentuk akar bisa ternyata teman-teman dinyatakan dalam bentuk pangkat. Begitu juga sebaliknya, bentuk pangkat pun bisa dinyatakan dalam bentuk akar gitu. Oke, sekarang kita kerjakan soalnya. Di situ kan akar pangkat 5 dari 7 ya kan. Akar pangkat 5 dari 7 berarti gampang ya kan. Akar pangkat 5 dari 7 berarti ini 5. Katakanlah 7 itu berarti 7 pangkat 1 teman-teman. Berarti kita ini sudah jelas M-nya apa, N-nya apa sudah jelas ya kan. Nah, ini katakanlah M-nya ya kan, ini M-nya, ini N-nya. Berarti langsung kita pakai rumus ini tadi ya kan. Berarti nanti sama dengan, berarti nanti 7 pangkat M per N, berarti kan 1 per 5. 7 pangkat 1 per 5. Ini jawabannya 7 pangkat 1 per 5. Gampang. Oke, kita cek di opsi jawaban. Jawabannya adalah yang 7 pangkat 1 per 5. Berarti yang C teman-teman. Oke, yang C. Gampang sekali bukan? Oke. Jangan lupa kita kasih senyum dulu karena jawabannya sudah ketemu. Kita kasih senyum supaya kita lebih bersemangat. Oke, senyumnya itu loh. Wah, oke. Bila kalian mengalami kesulitan, kalian bisa komen di kolom komentar. Kalian tanya saja sepuasnya. Nanti Kak Furqon bakalan jawab satu persatu tentunya. Oke. Sekarang kita lanjut nomor 3. Oke, nomor 3 ini. Oke, gampang. Oke. Seperti biasa kalian pause dulu saja videonya, kemudian kalian play lagi, lihat pembahasan. Oke, sekarang kita bahas hasil dari akar 45 dikurangi 3 akar 80. Berarti ini kita mau menyederhanakan bentuk 45 dan 80. Selain itu kalian juga ingat sifat bentuk akar yang ini ya kan. Jadi misalkan Kak Furqon punya ini A akar M ditambah B
akar M. Nah, ini kan sudah sama-sama akar M-nya ya. Ini M, ini juga M. Jadi dia itu memiliki variabel yang sejenis, sehingga nanti ini bisa kalian tuliskan menjadi ini sama dengan kalian tinggal nambah A tambah B-nya saja. A ditambah B-nya ini kalian tambah, kemudian akar M-nya ini mengikuti akar M gitu aja. A plus B akar M. Ini adalah sifat yang sudah Kak Furqon bahas di video sebelumnya. Kalian bisa cek. Oke, siap. Tapi sebelum ini kalian wajib menyederhanakan ini 45 sama 80. Oke, sekarang kita bareng-bareng. Oke. Jadi ini ada akar berapa? Akar 45. Nah, ini sama dengan apa? Sama dengan akar apa kali apa gitu. Sekarang kita cek bareng-bareng teman-teman. 45. Nah, bilangan kuadrat yang terdekat dengan 45 itu kan berarti kan 36. Oke? 36. Bisa nggak 36 kali berapa? Ada 45 kan nggak bisa. Nah, berarti kita coret. Kemudian geser 36 ada 25 gitu ya. Juga nggak bisa. 25 kan nggak bisa. 25 kali berapa? Ada 45 kan nggak bisa. 25 nggak bisa. Kemudian geser lagi berapa deh? 16. 16 kali berapa? Ada 45 nggak bisa juga ya kan. 16 kemudian geser berapa? 9. Nah ini 9 ini baru bisa teman-teman. Oke. Jadi ini nggak bisa semua. Jadi yang 9 yang kita pakai. Nah gitu. Itu deh caranya menganalisisnya. Jadi kita pakai 9. Berarti nanti ini sama dengan 9 kali berapa? 9 dikalikan 5 gini. Sama kayak nomor sebelumnya, berarti nanti akar 9 yang keluar. Akar 9 itu berapa? Yuk, akar 9 adalah 3. Oke ya, 3 akar 5. 3 ini dari mana Kak Furqon? Nah, berarti ini 3 ini dari ini loh, akar 9 kita keluarkan jadi 3, sehingga nanti 3 akar 5 gitu ya, akar 45. Kemudian kita analisis juga akar 80. Nah, akar 80 kita analisis juga. Kita analisis akar 80. Oke, sama dengan akar berapa kali berapa, sama kayak tadi. Kita cari yang terdekat. 80 itu kan bisa berapa deh? 64 bisa. Kemudian 36 yang terdekat dengan sebenarnya nggak bisa ya kan. 25 kemudian ada 16. Nah 16 ini sepertinya yang baru bisa. Jadi ini semuanya nggak bisa ini. 64 kali berapa? Ada 80 nggak bisa. Ini nggak bisa. Ini nggak bisa. Ini baru bisa 16. Nah sehingga nanti kita pakai 16. Oke. Sehingga nanti akar 80 itu sama dengan akar, berarti 16 dikalikan dengan berapa? 5. Oke, jadi ini kita buat akar 16 dikali dengan 5. Gini. Kemudian sama kayak tadi ya, jadi nanti akar 16 ini yang keluar. Akar 16 berapa? 4. Berarti nanti sama dengan akar 16 itu kan 4 teman-teman. Nah, 4 akar 5. Gini. Oke, sekarang kita sudah dapat akar 45, kita sudah dapat akar 80 juga kita sudah dapat. Nah, sehingga kita langsung eksekusi saja ya kan. Kita eksekusi bareng-bareng. Yuk. Berarti yang ditanyakan kan akar 45. Oke, kita tulis di sini. Yang ditanyakan kan akar 45 dikurangi 3 akar 80. Berarti sama dengan akar 45 tadi berapa? 3 akar 5. Kita tulis saja. Jadi kita tulis 3 akar 5 dikurangi, 3-nya ini tetap teman-teman. Nah, 3 dikali ya baru akar 80 kalian mau jadikan 4 akar 5. Tetap jadi jadi 3-nya itu tetap dia mengikuti saja. Oke. Berarti sama dengan berarti nanti sama dengan 3 akar 5 dikurangi 12 ya teman-teman. Oke, 12 akar 5. 12 dari mana Kak? Ya 3 kali 4 itu ya, 12 akar 5. Kemudian kita mau memakan sifat tadi. Kalau ada A akar M ditambah B akar M, ternyata kita, ini kan sama-sama akar 5 teman-teman. Jadi ini sama-sama akar 5. Nah ini akar 5 juga akar 5. Berarti kita bisa menjadikan 1 ya kan. 3 dikurangi 12 gitu. Berarti nanti ini sama dengan
Ini hasilnya adalah 3 dikurangi 12. Akar 5-nya mengikuti. 3 dikurangi 12 berarti min 9 ya teman-teman. Nah, min 9 akar 5. Ini adalah jawaban akhirnya. Min 9 akar 5. Oke, sekarang kita cek di opsi. Ada nggak min 9 akar 5? Ya, ada ternyata ya teman-teman. Oke, min 9 akar 5. Jangan lupa karena sudah ketemu jawabannya berarti kita kasih senyum dulu biar kita semangat gitu ya. Oke, itu adalah caranya. Memang agak sedikit panjang, cuma kalau kita sudah terbiasa nanti cepet Rek. Jadi 80 berapa kali berapa? Nanti kita cepet. Kalau kita awal-awal belajar memang masih meraba-raba. Jadi kalian harus tetap semangat gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut nomor 4 teman-teman. Insya Allah nomor terakhir ya kan, 4 soal. Seperti biasa kalian pause dulu videonya, kemudian kalian kerjakan, kemudian terakhir adalah yang play lagi, lihat pembahasan tentunya dari Kak Furqon. Oke, sekarang kita bahas soal nomor 4. Nah, ini adalah 5 akar 5. Nah, sekian itu. Nah, kita memanfaatkan sifat lagi teman-teman. Jadi ada sifat kayak gini. Kalau Kak Furqon punya akar A dibagi dengan akar B. Nah, ini ternyata akarnya bisa dijadikan 1. Nah, ini adalah sifat akar A per B. Nah, ini teman-teman sifatnya. Oke, nah, ini kita menemukan sifat ini. Oke, sekarang kita coba kerjakan teman-teman. Hasil dari itu berarti itu akarnya itu bisa kalian jadikan 1. Loh, kok bisa Kak Furqon? Berarti kita menemukan sifat dari ini. Nah, jadi ini kita jadikan kayak gini teman-teman. Nah, kita jadikan 5, akarnya tak jadikan 1. Jadi yang mengandung akar itu semuanya tak jadikan 1. Boleh Kak Furqon? Boleh, itu adalah sifat. Berarti ini 5 dikali 48 dibagi dengan 12. Ini teman-teman. Nah, itu ada yang bisa dicoret 48 sama 12. Nah, ini berarti dicoret jadi ini 1, ini berapa teman-teman? 4. Itu ya 48 bagi 12. Sehingga nanti ini sama dengan, nah kita tulis berarti sama dengan 5-nya tetap 5 akar. Nah, ini 5 kali 4 berapa? 20. Akar 20. Atau langsung jadi gini, ini kebetulan ya kan. Jadi 4-nya kan sudah nemu tuh bilangan kuadrat kan 4. Nah, sudah kebetulan kita ketemu dengan bilangan kuadrat. Nah, jadi nggak usah di repot-repot mencari. Jadi nanti ini, nah ini kan sudah bilangan kuadrat tuh teman-teman. Ini 4. Nah, berarti sama dengan, langsung kita eksekusi. Dan ini sama dengan, jadi nanti 5 dikali dengan, nah akar 4 berapa? 2. Oke, sebentar. Oke, ini 2. Oke, nah ini akar 5-nya tetap teman-teman, karena dia tidak bisa bentuk akar sudah. Jadi 2 ini dari ini, akar 4 ini teman-teman. Nah, ini jadi sini dia bertransformasi dengan akar 4 itu kan 2 gitu. Sekarang kita tinggal kalikan loh, 5 kali 2 itu sama dengan, 5 kali 2 sama dengan berapa teman-teman? 10. 10 akar 5 jawabannya. Oke, itu adalah jawaban akhir, 10 akar 5. Sekarang kita cek di opsi, ada enggak 10 akar 5 teman-teman? 10 akar 5, ya ada ya. Jawabannya adalah yang A. Itu. Oke. Jangan lupa kita kasih senyum karena jawabannya sudah ketemu. Senyumnya mana? Oke, senyum. Oke. Saya kira cukup untuk video pembahasan soal bentuk akar pada kesempatan ini. Tapi insya Allah bakalan lanjut terus dalam membahas dan menjelaskan materi tentang matematika pokoknya. Oke. Jangan lupa untuk tetap subscribe dan bunyikan lonceng channel ini supaya Kak Furqon lebih bersemangat dong dalam membuat video-video yang sangat luar biasa tentunya. Oke, dan bermanfaat. Oke. Kemudian jangan lupa untuk bunyikan lonceng juga supaya kalian bisa mengetahui pada saat Kak Furqon mengupload video yang paling baru. Oke. Jadi kalian wajib cek itu di channel ini. Oke. Salam semangat dari saya.
Semoga sukses. Jangan lupa untuk tetap belajar dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.